Hai Sobat Pintar, kali ini kita akan belajar mengenai cara menanggapi keluhan pelanggan secara offline. Sebelumnya perkenalkan, aku Rida Wahyuni sebagai Senior Customer Service Officer di Pintarnya. Sebelumnya, aku juga pernah bergabung di divisi After Sales Support Armindo Perkasa dan pernah juga menjadi Customer Service Representative di Grapari Telkomsel. Nah, berbicara terkait keluhan pelanggan, mungkin bukan hal yang baru atau hal yang asing lagi ya bagi teman-teman. Karena kita di sini semuanya pastinya pernah menjadi pelanggan ya atas suatu produk atau jasa, dan ya mungkin saja kita pernah mengeluhkan ada rasa tidak puas terkait produk atau jasa yang kita gunakan. Nah, dalam aspek bisnis atau usaha, komplain atau keluhan pelanggan ini juga merupakan komponen yang bisa dibilang tidak bisa dihindarkan atau tidak bisa dielakkan ketika kita menawarkan suatu produk atau jasa. Namun, ketika kita berhasil menanggapi keluhan pelanggan dengan baik, dengan efektif, dengan serius, dan tentunya dengan cepat, hal tersebut bisa membantu kita untuk mempertahankan pelanggan dan juga bisa meningkatkan kualitas dari produk, jasa, atau layanan kita ke depannya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara untuk menanggapi keluhan pelanggan secara offline, di sini aku akan bahas dulu terlebih dahulu ya mengenai keluhan pelanggan itu sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan keluhan pelanggan? Nah, keluhan pelanggan merupakan ekspresi tidak puas dari pelanggan karena rasa ketidaksesuaian atas produk atau jasa yang dia terima. Hal ini biasanya disebabkan karena beberapa hal ya. Pertama, karena harapan pelanggan belum terpenuhi. Ketika kita membeli suatu produk atau menggunakan suatu jasa, tentunya kita memiliki ekspektasi tertentu terkait produk tersebut. Entah dari segi harga, dari segi variasi produknya, atau dari pelayanan customer service-nya, call center-nya, atau dari kualitas produk dan jasa, serta mungkin kalau kita membutuhkan produk itu dalam jumlah banyak, tentu kita ingin selalu ada kan produk tersebut gitu. Nah, ketika kita tidak mendapatkan hal yang kita inginkan atau ketika yang diberikan berada di bawah standar kita, hal tersebut bisa memicu terjadinya komplain atau yang dinamakan keluhan pelanggan. Yang kedua, faktor yang menyebabkannya adalah pelanggan tidak tahu akan produk dan jasa. Nah, ini biasanya terjadi kepada pelanggan-pelanggan pengguna baru ya teman-teman, yang mungkin baru menggunakan suatu produk, baru menggunakan suatu jasa, atau baru mengikuti suatu layanan atau program. Nah, pelanggan tersebut belum sempat riset lebih dulu nih terkait kira-kira bagaimana cara penggunaan produk itu, atau gimana sih cara memesan jasa tersebut, atau mungkin mengikuti suatu program belum tahu mengenai apa saja syarat dan ketentuan dari program yang dia ikuti. Nah, ketidaktahuan ini akan bisa memicu terjadinya keluhan pelanggan atau komplain juga. Yang ketiga, faktor lainnya yaitu karena sebatas melepas amarah. Nah, teman-teman, faktanya ketika seorang pelanggan datang ke sebuah pusat layanan atau pusat bantuan ya, kontak center gitu, tidak semua pelanggan itu datang karena memang ingin mengeluh ya terkait produk atau jasanya. Namun bisa saja pada awalnya tuh ingin menanyakan informasi atau ingin meminta saran gitu ya terkait produk-produk tersebut. Nah, ketika sampai di sana mungkin ada faktor lain nih yang mempengaruhi si pelanggan bisa jadi komplain. Entah itu mungkin sebelumnya pelanggan melihat ada pelanggan lain yang komplain terhadap produk, terus dia berpikir, oh bener juga ya, ya udah akhirnya tersulut emosi juga, akhirnya komplain gitu. Atau karena pelanggan tersebut mungkin di jalan ada hal yang bikin gak enak atau moodnya rusak ya, atau ada masalah lain. Nah, hal itu bisa juga menyebabkan terjadinya komplain atau keluhan pelanggan. Jadi bukan hanya karena faktor dari produk atau jasa atau layanan ya, tapi ya komplain itu bisa juga terjadi karena ya sebatas amarah dari pelanggan saja gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mengapa penting menanggapi keluhan pelanggan. Kenapa penting
menanggapi keluhan pelanggan? Nah, pertama, karena dengan menanggapi keluhan pelanggan, kita bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, di sini teman-teman perlu tahu dulu, ketika pelanggan komplain, sebenarnya pelanggan itu butuh bantuan dari kita sebagai customer service atau sebagai frontliner untuk memberitahu solusi atau menunjukkannya, memberikan informasi gitu. Nah, ketika kita mampu membantu nih keluhan pelanggan tersebut, bisa menyelesaikan keluhan yang dia rasakan, hal tersebut akan membuat pelanggan percaya kepada kita gitu, karena kita mampu menyolusikan masalahnya. Ketika kita sudah kepercayaan pelanggan meningkat, ketika pelanggan percaya akan produk dan perusahaan tersebut, nah hal tersebut akan mewujudkan poinnya nomor 2, yaitu mewujudkan loyal customer. Pelanggan tersebut akan loyal terhadap produk dan perusahaan kita. Kenapa? Karena dia merasa kalau nanti ke depannya mungkin terbentur juga, ada kendala lagi, dia percaya bahwa petugas dari perusahaan tersebut bisa membantunya gitu teman-teman. Jadi customer itu loyal, dia nggak akan berpindah ke produk yang lain. Yang ketiga, kenapa kita penting menanggapi keluhan pelanggan? Karena hal tersebut, dengan menanggapi keluhan pelanggan dapat meningkatkan pemahaman mengenai perilaku dan kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu ya, mungkin bahwa ketika suatu perusahaan nih mau launching suatu produk baru atau jasa baru, tentunya perusahaan tersebut membutuhkan survei terlebih dahulu ya, terkait kira-kira apa sih yang disenangi oleh target market mereka gitu ya, gimana sih kira-kira perilaku dari konsumen yang mereka targetkan. Nah, survei tersebut membutuhkan biaya pastinya ya teman-teman. Nah, ketika ada yang komplain, sebenarnya itu adalah hadiah yang diberikan cuma-cuma oleh pelanggan kepada perusahaan, karena pelanggan datang sendiri dan memberitahu sendiri nih, oh dia nggak suka dengan bahan ini, tolong diganti bahan lain, pilihkan bahan yang lain, atau dia nggak suka jenis produk yang ini, tolong beri inovasi lain terhadap produk tersebut gitu. Jadi pelanggan sendiri yang memberitahu dia lebih sukanya apa, terus maunya apa gitu. Nah, hal tersebut relate dengan poin nomor 4, membantu memperbaiki dan meningkatkan layanan dan produk yang ditawarkan. Karena dengan adanya keluhan pelanggan, kita kan bisa kayak ngelis ya, kira-kira apa aja nih yang perlu kita improve ke depannya untuk produk dan layanan kita. Nah, gitu ya teman-teman terkait mengapa penting menanggapi keluhan pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menanggapi keluhan pelanggan secara offline. Nah, di sini aku mau jelaskan terlebih dahulu. Offline di sini maksudnya adalah yang bertatap muka ya, langsung ya teman-teman, yang pelanggannya langsung datang ke pusat layanan atau pusat bantuan, bertemu dengan customer service-nya langsung dan langsung dihandle oleh customer service-nya face to face. Nah, di sini ada 5 poin ya yang perlu diperhatikan, 5 cara untuk menanggapi keluhan pelanggan. Pertama, dengarkan keluhan pelanggan. Nah, kita harus mendengarkan dengan seksama secara keseluruhan keluhan pelanggan tersebut, karena hal ini dapat membantu memahami sepenuhnya masalah yang dihadapi pelanggan, sehingga dapat menentukan tindakan terbaik di kemudian hari. Yang kedua, setelah kita dengarkan, setelah kita tahu lebih lanjut terkait keluhan pelanggan itu, kita minta maaf dulu atas keluhan yang dialami. Meminta maaf kepada pelanggan atas keluhan yang dialami dapat membantu menenangkan pelanggan teman-teman nih, sebelum kita mengembangkan solusi. Jadi kita tenangkan dulu pelanggan. Kalau pelanggan gak tenang, tentunya pelanggan gak mau kan menerima solusi yang kita kasih. Jadi kita perlu tenangkan dulu dengan minta maaf. Selain itu, dengan meminta maaf, kita menunjukkan rasa empati kita kepada pelanggan tersebut atas keluhan yang dialaminya. Yang ketiga, kita perlu melakukan validasi keluhan pelanggan. Validasi keluhan pelanggan ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut ya, lebih detail, lebih banyak terkait sebenarnya apa sih permasalahan pelanggan. Validasi keluhan pelanggan ini bisa teman-teman lakukan dengan mengajukan pertanyaan lanjutan gitu, tanyakan lebih lanjut terkait permasalahannya. Karena kan biasanya di awal tuh pelanggan cuma bilang, kuota saya habis nih, paket saya nggak jalan, nggak bisa
digunakan nih handphone saya, misalnya kayak gitu ya. Nah, teman-teman validasi dulu kira-kira sejak kapan Bapak Ibu paketnya tidak bisa digunakan lagi, atau kapan terakhir kali Bapak Ibu membeli paket gitu. Apakah settingan handphonenya sudah benar? Nah, jadi teman-teman validasi dulu untuk menggali lebih lanjut, lebih dalam terkait permasalahan yang sebenarnya sedang dialami oleh pelanggan. Yang keempat, tawarkan solusi. Ketika teman-teman sudah mengetahui nih keseluruhan nih kira-kira apa permasalahannya, tentu teman-teman juga lebih mudah untuk menawarkan solusinya. Nah, teman-teman segera tawarkan solusi kepada pelanggan dan jawab pertanyaan apapun yang diajukan pelanggan. Teman-teman juga berikan informasi yang pelanggan butuhkan. Nah, terakhir barulah teman-teman sampaikan ucapan terima kasih kepada pelanggan. Dengan ucapan terima kasih kepada pelanggan atas feedback yang telah dia sampaikan kepada kita dan perusahaan akan membantu pelanggan merasa dihargai, dan hal tersebut juga bisa membantu kita untuk mengakhiri interaksi dengan positif. Jadi pelanggan yang tadinya komplain marah-marah di awal, ketika kita udah memberikan solusi, terus mengucapkan terima kasih juga di akhir, dia bisa kembali baik-baik lagi, kembali dengan senyuman gitu ya teman-teman. Selanjutnya akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menanggapi keluhan pelanggan offline. Nah, ketika menanggapi pelanggan offline kan kita langsung nih dengan dengan berhubungan dengan customernya, langsung kelihatan nih muka kita kelihatan sama customernya, kita juga bisa lihat customernya yang marah-marah langsung. Nah, kita perlu memperhatikan 4 hal ya teman-teman. Pertama, kemampuan mendengar aktif. Kita harus tunjukkan bahwa kita memang mendengarkan keluhan pelanggan itu. Jangan diabaikan ya teman-teman pelanggan yang komplain, karena komplain kalau diabaikan dia akan terus berlanjut teman-teman. Tapi ketika dia diselesaikan, dia akan berhenti tuh. Ketika diselesaikan, komplain itu akan reda dan nggak akan berlanjut lagi ke sana sini. Jadi kita perlu mendengarkan komplain pelanggan dengan aktif, dengarkan dengan sesama, tunjukkan bahwa kita mendengarkannya. Terus didukung juga dengan kontak mata dan mimik muka. Jadi ekspresi kita jangan sampai kelihatan judes, jangan jutek, atau jangan kesel juga kan. Ya, namanya komplain pelanggan mungkin nggak selalu menyampaikan kata-kata baik. Bisa aja pelanggan menyampaikan kata-kata yang mungkin menyakiti hati kita, tapi kita nggak boleh baper, kita tidak boleh ikut terbawa emosi juga. Jadi kita harus tetap menampilkan kontak mata yang senyum gitu ya, mimik mukanya, ekspresinya juga tetap ramah, baik gitu. Nah, yang terakhir, kita harus memberikan feedback atau respon terhadap apapun yang disampaikan pelanggan. Jadi ketika pelanggan ngomong, jangan dicuekin ya teman-teman. Walaupun belum selesai nih ceritanya, teman-teman perhatikan, respon aja, berikan respon-respon kecil seperti, oh iya baik ibu, saya mengerti, iya bu, masuk akal, iya bapak, pasti kalau saya pun berada di posisi bapak, saya juga merasa tidak enak. Nah, seperti itu. Ketika kita mampu menampilkan keterampilan mendengar secara aktif, termasuk kontak mata, mimik muka, dan umpan balik, dapat menunjukkan kepada pelanggan bahwa kita menghargai keluhan mereka. Nah, selanjutnya kita bahas ya, kita coba nih praktekin kira-kira apa sih kalimat yang bisa kita gunakan ketika menanggapi keluhan pelanggan. Yang pertama, template pesan untuk menenangkan pelanggan. Teman-teman bisa sampaikan seperti ini ya, menggunakan kalimat ini. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Bapak dan Ibu. Saya turut menyesal mendengar kendala yang Bapak Ibu alami. Saya tahu hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Izin untuk saya jelaskan ya. Nah, gitu caranya menenangkan pelanggan. Jadi kita tenangkan dulu pelanggannya, sampaikan bahwa kita paham terkait kendalanya dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Selanjutnya, setelah pelanggan tenang, baru kita lanjutkan dengan menanyakan informasi lebih lanjut terkait permasalahannya. Bisa gunakan kalimat seperti ini ya, teman-teman. Bisakah Bapak Ibu memberitahu saya lebih banyak terkait kendala yang Bapak dan Ibu alami? Kira-kira sudah berapa lama kendala ini terjadi Bapak dan Ibu? Gitu. Nah, kalau udah tahu nih semua, udah dapat nih informasi, baru lanjutkan dengan menawarkan solusi. Apa saja kalimat yang bisa digunakan? Bisa digunakan seperti ini. Baik, Bapak Ibu, terkait keluhan Bapak dan Ibu, sebaiknya Bapak dan Ibu jangan gunakan produk A lagi, karena mungkin bisa memicu terjadinya iritasi. Saya sarankan untuk menggunakan produk B saja.
Nah, terus yang kedua, berdasarkan pengecekan, saya sarankan Bapak dan Ibu untuk membeli produk dengan bahan ini. Atau yang ketiga, kalau misalnya teman-teman, misalnya nih, belum bisa melakukan apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut karena mungkin standar dari perusahaan teman-teman seperti itu atau SOP-nya memang seperti itu. Teman-teman bisa sampaikan, "Mohon maaf Bapak Ibu, untuk saat ini saya belum bisa bantu terkait penutupan nomor Bapak Ibu. Namun, jika Bapak Ibu berkenan, saya izin untuk menurunkan limit dari nomor Bapak Ibu agar kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari." Ini contoh kasusnya, misalnya dia menerima tagihan yang besar ya, penggunaan nomor pasca bayar, namun belum bisa ditutup, mungkin karena peraturan perusahaan atau SOP-nya seperti itu. Nah, teman-teman bisa tawarkan solusi lain gimana agar kejadian sekarang ini yang dia menerima tagihan besar ini tidak terjadi lagi dengan cara seperti itu tadi ya. Nah, yang terakhir, setelah teman-teman bisa menawarkan solusi, barulah teman-teman tutup percakapan dengan pelanggan. Terima kasih atas pengertian Bapak dan Ibu. Saya berharap dapat membantu Bapak Ibu lebih baik lagi ke depannya. Atau tanyakan lagi, baik dan Bapak dan Ibu, apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Bisa juga seperti itu ya, teman-teman. Nah, baik, mungkin sekian ya teman-teman sesi pembelajaran kita hari ini. Kali ini tadi teman-teman sudah belajar mengenai hal-hal yang menyebabkan keluhan pelanggan, terus pentingnya menanggapi keluhan pelanggan, dan yang terakhir cara menanggapi keluhan pelanggan secara offline. Semoga pembelajarannya bermanfaat dan sampai jumpa di sesi berikutnya.